Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gans Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film thriller dengan judul The Lincoln Lawyer yang dirilis pada tahun 2011. Film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Michael Connelly. Film ini disutradarai oleh Brett Furman dengan skenario yang ditulis oleh John Romano. Secara garis besar, film ini bercerita tentang seorang lawyer bernama Mickey Heller yang mengalami dilema karena dia sedang menangani kasus dari kliennya yang bernama Lois atas kasus tuduhan pembunuhan terhadap seorang wanita PSK. Mick percaya bahwa kliennya tersebut tidak bersalah. Namun, seiring berjalannya waktu dan beberapa bukti yang diceritakan oleh Lois, Mick semakin mencurigai kliennya dan percaya bahwa Lois telah berbohong. Sampai akhirnya lawyer Mick terjebak dalam permainan kliennya sendiri, yang notabene merupakan anak orang kaya raya yang dengan mudah mempermainkan semuanya itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan lawyer Mickey Heller dan sopirnya bernama Earl sedang menuju gedung pengadilan untuk bertemu dengan kliennya yaitu Harold. Saat ini Mick masih menjadi pengacaranya. Sesampainya di sana, Mick bertemu dengan rekannya yang langsung mengatakan apakah Mick bersedia menjadi pengacara Lois yang terjerat kasus pembunuhan. Mick yang merupakan seorang lawyer kelas bawah pun langsung menyetujui karena diketahui kliennya kali ini dari kalangan orang kaya. Mick merupakan seorang lawyer cerdas dan banyak menangani kasus dari kalangan bawah yang hampir semuanya bisa ia menangkan dalam persidangan. Setelahnya Mick pun pergi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka dihalangi oleh komplotan geng motor Harley. Dia bernama Eddie yang merupakan rekan Harold. Mick diketahui mengulur kasus Harold sehingga Eddie meyakinkan Mick agar segera menyelesaikan kasus yang dialami rekannya. Mick kemudian mendatangi Lois di penjara dan menjelaskan bahwa dirinya akan menjadi pengacaranya di persidangan. Lois langsung menjelaskan bahwa dirinya dijebak dan bukan dia pelaku pembunuhan itu. Namun, Mick menegaskan bahwa jangan terlebih dahulu membicarakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Mick membebaskan dirinya dari sel. Setelahnya, Mick meminta informasi pribadi Lois untuk melakukan penyelidikan selanjutnya. Di pengadilan, Mick berbincang dengan Maggie yang merupakan mantan istrinya. Dia merupakan seorang jaksa. Maggie mengatakan bahwa dirinya tidak suka jika Mick membela orang yang salah, karena Maggie meyakini kalau klien Mick bersalah sebagai pembunuh. Beberapa hari kemudian, Mick bertemu dengan ayah Lois. Ayah Lois mengatakan bahwa Lois yang menginginkan Mick menjadi pengacaranya karena dia mendengar kasus yang sedang ditangani oleh Mick. Bahkan ayahnya sendiri tidak mengenali Mick. Mick pun langsung mengatakan berapa bayaran yang harus diberikan kepadanya agar kasus anaknya segera dituntaskan. Dalam menyelidiki kasus Lois, Mick dibantu oleh rekannya bernama Frank Levin yang akan menjadi penyelidiknya dalam menangani kasus Lois serta mencari bukti-bukti kuat atas klien mereka. Mereka pun bertemu dengan ibu Lois serta Lois sendiri untuk membicarakan kasus putra mereka. Mary Windsor merupakan ibu Lois, adalah seorang pengusaha properti sukses dan kaya raya. Dia meyakini bahwa putranya tidak pernah melakukan pembunuhan tersebut. Mary kemudian memberikan bayaran berupa cek kepada Mick. Namun Mick menolak karena menurutnya yang seharusnya membayar dia adalah putranya yaitu Lois, karena Lois adalah kliennya. Itulah prinsip yang dipegang teguh oleh Mick. Mick kemudian menyuruh Lois untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Lois menceritakan kronologinya. Suatu malam di bar, ada seorang wanita pekerja di bar tersebut yang menghampiri Lois, kemudian memberikan alamatnya yang ia tulis pada kain sapu tangan. Wanita itu bernama Reggie Kempo. Reggie seakan memberi kode kepada Lois agar mendatanginya di sebuah kamar. Sesaat setelah itu, Lois pun mendatangi tempat Reggie. Sebelum masuk, ia melihat seorang pria yang tampaknya baru saja keluar dari tempat Reggie dan langsung menuju mobil Mustang biru kemudian langsung pergi. Lois kemudian masuk ke kamar Reggie dan disambut oleh Reggie. Kemudian seseorang memukul Lois dari belakang yang membuatnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Hal yang Lois ingat saat itu ada dua orang yang menindihnya. Sesaat kemudian polisi datang dan Lois tidak bisa mengingat apa-apa karena kepalanya pusing terkena pukulan. Lois kemudian mengatakan bahwa Reggie menjebaknya dengan menaruh darahnya pada lengannya. Saat polisi bertanya kepada Reggie, dia menjelaskan bahwa Lois akan memperkosanya dan kemudian akan membunuhnya. Lois juga mengatakan bahwa dirinya hanya melihat wajah Reggie, hanya dari bagian kiri saja.
karena memang posisi saat itu masih tengkurap di lantai pasca dipukul saat dia masuk. Begitulah kejadian versi Louis. Mick kemudian menyuruh Frank menjelaskan laporan dari kepolisian versi Reggie. Awal mulanya, tersangka dalam hal ini Louis masuk ke kamar Reggie dan langsung menyerang dirinya, hingga keduanya bergumul, bahkan hingga ke tangga. Saat itu Louis berkali-kali memukul Reggie hingga berdarah, bahkan dia menyerang dengan membabi buta. Tangan Louis saat itu memegang sebuah pisau. Kemudian Reggie mengambil sebuah botol dan langsung memukul bagian kepala Louis. Itulah laporan versi kepolisian. Louis sekonyong-konyong menyangkal dan mengatakan semuanya itu adalah sebuah kebohongan. Mick kemudian mengatakan jika semua laporan dari kepolisian bohong dan artinya pernyataan Louis yang benar, maka kasus ini sangat mudah baginya. Mick sekali lagi bertanya kepada Louis apakah semua yang ia katakan adalah fakta sesungguhnya dan tidak ada yang ia sembunyikan. Louis kemudian menjawab bahwa semuanya adalah fakta dan ia tidak sedang berbohong. Di bar, Mick dan Frank masih bingung dengan kasus yang mereka tangani. Frank agak ragu dengan penjelasan Louis, namun Mick bisa saja percaya kalau Louis bukan pelakunya. Di saat perbincangan itu, mantan istrinya, Maggie, datang ke situ. Setelah berbincang-bincang, Mick pulang dan diantar oleh Maggie karena dia lumayan mabuk malam itu. Keesokan harinya, Frank mendatangi rumah Mick dan menunjukkan rekaman CCTV saat kejadian di bar. Terlihat di sana, Reggie memberikan sebuah sapu tangan kepada Louis yang sedang duduk dan minum. Terlihat juga Reggie tengah bersama pria lain, yaitu pria yang mengendarai mobil Mustang biru, berdasarkan cerita versi Louis. Setelahnya, Mick menemui jaksa penuntut, yaitu Minton, dan menunjukkan rekaman CCTV tersebut. Minton mengatakan akan terus maju melawan Mick karena ia yakin selain pembunuhan yang dilakukan Louis, dia juga menuntut atas penyerangan serta percobaan pelecehan seksual yang dilakukan Louis, dan seharusnya Louis dihukum 7 tahun penjara. Mick terus mendalami kasus ini dan terus memeriksa berkas-berkas yang mereka kumpulkan. Saat itulah Mick menemukan sesuatu yang mungkin mereka lewatkan, yaitu foto pisau yang digunakan tersangka yang ternyata berbeda dengan pisau yang ada pada Louis, dan sekarang pisau itu ada di kepolisian. Mick menyadari satu hal, bahwa dia dan Frank sedang dijebak oleh Louis, dan Louis adalah tersangka sebenarnya. Saat itu juga Mick mendatangi Louis dan menceritakan semuanya. Mick mengatakan bahwa Louis telah membayar Reggie untuk bercinta. Louis mengatakan bahwa semuanya dilakukan agar ibunya tidak mengetahuinya. Namun, dia tetap bersikeras bahwa dirinya tidak membunuh Reggie. Namun Mick percaya bahwa Louis adalah pelakunya. Mick mengatakan bahwa semua yang Louis ceritakan kepadanya adalah hak istimewa seorang pengacara. Namun, kenapa dia membohongi Mick tentang semuanya? Beberapa hari kemudian, Mick memeriksa berkas-berkas bukti termasuk foto-foto Reggie, korban pembunuhan. Mick baru menyadari setelah melihat foto tersebut ternyata adalah orang yang sama dengan kasus yang pernah ia tangani sebelumnya. Dan setelah membandingkan foto kedua korban, Mick semakin yakin kalau ini adalah permainan Louis yang sengaja menjebaknya. Kliennya yang bernama Martin menjadi tersangka pembunuhan seorang karyawan bar dan saat ini sedang mendekam di penjara di negara California, San Quentin. Tanpa berlama-lama, Mick langsung menemui Martin di penjara. Kemudian dia menanyakan apa yang Martin lakukan pada saat di bar bersama Reggie. Martin menjelaskan bahwa dirinya memang berbincang-bincang dengan Reggie, namun dia dengan tegas bahwa bukan dirinya yang membunuh Reggie. Mick kemudian menanyakan apakah ada laki-laki lain yang mendekati Reggie saat itu, sambil menunjukkan beberapa foto kepada Martin. Dia kemudian mengatakan bahwa laki-laki yang difoto itulah yang sempat mengobrol dengan Reggie di bar dan itu adalah Louis. Selanjutnya Mick mendatangi Frank dan menceritakan semuanya perihal Louis yang mempermainkan mereka. Namun Mick tidak bisa memenjarakan Louis meski ada bukti, karena Louis sendiri adalah kliennya. Itulah alasan Louis memilih Mick sebagai pengacaranya. Karena dari awal, Louis sudah mengetahui semuanya. Saat Mick pulang ke rumahnya pada malam hari, ia mendapati Louis sudah berada di rumahnya. Louis mengakui semuanya bahwa dialah pelaku pembunuhan terhadap Reggie, atau wanita dalam kasus Martin. Louis ingin mengancam Mick dengan mengganggu mantan istri dan anaknya. Namun Mick mengatakan bahwa Louis bukanlah klien pertamanya, dan jangan berbuat macam-macam karena sekarang Louis berada di tempat yang berbahaya. Mendengar itu, Louis langsung pergi dari kediaman Mick. Beberapa hari berikutnya, sidang pertama pun digelar. Jaksa penuntut Minton mengatakan bahwa yang sebenarnya predator dalam kasus ini adalah Louis, yang dengan terencana menjalankan aksinya untuk menghabisi korban. Mick sebagai pembela Louis menentang hal itu, sehingga persidangan pun dilanjutkan minggu berikutnya dan akan menghadirkan saksi. Ketika Mick menemani putrinya dalam pertandingan sepak bola, tiba-tiba Maggie datang dan memberitahu bahwa Frank sudah tewas di rumahnya dengan peluru bersarang di tubuhnya. Mendengar itu, Mick kemudian langsung menuju rumah Frank, dan di sana dia bertemu dengan polisi dan juga detektif yang menangani kasus pembunuhan rekannya. Mick sangat sedih dan terpukul melihat kejadian itu.
Setelah itu Mick mendatangi Val dan mengatakan bahwa Frank telah dibunuh dan ia meyakini kalau semua itu adalah ulah Lois yang membunuh Frank. Di kantor, Mick baru saja membuka pesan suara yang dikirimkan oleh Frank sebelum ia dibunuh. Frank mengatakan bahwa dirinya menemukan sesuatu yang bisa menolong Martin atau klien lama Mick agar bisa keluar dari penjara dan menjadi saksi untuk kasus Lois. Setelahnya, Mick menelepon detektif Heidi Sobel dan melaporkan isi pesan Frank. Detektif Heidi kemudian melaporkan bahwa peluru yang membunuh Frank berasal dari pistol Colt Watchman. Mick menyadari bahwa pistol dan peluru tersebut miliknya. Dia kemudian memeriksa kotak tempat menyimpan pistol tersebut di kantornya dan menemukan kotak yang telah kosong. Mick menyadari akan satu hal. Ternyata saat Lois mendatangi rumahnya tempo hari dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan Reggie, saat itulah ia masuk dan mengambil pistol Mick. Hal itu dia lakukan supaya Mick yang menjadi tersangka. Itu semua tidak lebih dari permainan Lois yang sedari awal menjebak Mick. Mick terus memikirkan bagaimana caranya agar Lois bisa bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Mick sungguh dilema, namun sebagai pengacara, Mick harus tetap bersikap profesional. Bahkan dalam persidangan ia tetap membela Lois sebagai kliennya. Dan untuk kasus Frank, Lois seolah-olah tidak tahu siapa yang melakukannya. Dalam persidangan berikutnya dihadirkan saksi yang terlibat di bar pada malam kejadian. Seperti biasa, Mick mampu melawan pengecara Minton dan kali ini ibunya Lois juga menjadi saksi atas kepemilikan pisau yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh Reggie. Di sesi berikutnya, Lois dicecar banyak pertanyaan atas pisau miliknya yang ditemukan di TKP. Lois bersikeras mengatakan kalau itu bisa saja jebakan agar dirinya menjadi tersangka. Kasus ini pun menjadi rumit dan belum menemukan titik terang. Pada persidangan berikutnya, Minton mendatangkan saksi bernama Corliss yang merupakan tahanan yang pernah satu sel dengan Lois saat ia ditahan beberapa hari pasca menjadi tersangka. Minton yakin kalau Lois saat di penjara bersama Corliss menceritakan kejadian saat malam kejadian insiden kematian Reggie. Namun Mick membantah kalau saksi yang didatangkan Minton bisa saja orang dalam suruhannya. Corliss menjelaskan bahwa Lois pernah bercerita kalau dirinya pernah melakukan pembunuhan terhadap wanita PSK dan kemudian langsung meninggalkannya. Corliss juga mengatakan bahwa wanita yang dibunuh Lois memiliki tato di dadanya. Mendengar itu, Mick terdiam sejenak seperti mengingat sesuatu. Tak lama kemudian, datang seseorang yang merupakan staf Mick, membawa berkas yang menjadi bukti kalau apa yang dilakukan Minton adalah sebuah kebohongan. Dengan memasukkan dokumen palsu, ini menjadikan Lois lebih lega dan bisa memenangkan persidangan ini. Ternyata Corliss mengetahui itu semua dari Frank yang sengaja menceritakan semuanya. Itulah pesan yang ia sampaikan melalui pesan suara pada saat itu. Hal itu juga yang menjadi alasan kenapa Lois membunuh Frank, dan hal itu terang-terangan Mick katakan kepada Lois saat mereka mengobrol berdua. Lois kembali tertekan karena Mick mengetahui kalau dia yang membunuh Frank. Lois cemas karena bisa saja Mick melaporkannya dan kemudian menjadi tersangka. Pada akhirnya sidang digelar dan kasus ditutup dengan putusan bahwa Lois bebas dari tuduhan karena memang Mick yang cerdas mampu melawan Minton dalam persidangan. Ibu Lois pun sangat berterima kasih kepada Mick atas bantuannya dan mengajak mereka semua makan malam untuk merayakannya. Sesaat kemudian polisi datang dan menangkap Lois atas tuduhan pembunuhan dalam kasus Martin, yang mana wanita PSK atau Reggie dalam kasus Martin bernama Donna Renteria, yang merupakan orang yang sama dalam kasus ini. Mick kemudian mengatakan bahwa dirinya telah membebaskan Lois dan kali ini silakan mencari pengacara baru. Dan tentang kasus Frank, Lois juga harus menjadi tersangka karena mencuri pistol Mick dan kemudian membunuh Frank. Lois mengecam Mick dan akan mendatanginya karena pistol Mick masih ada padanya. Di mobil, Mick diberikan sebuah pistol oleh Earl sebagai jaga-jaga ketika Lois akan mendatanginya kembali. Sesampainya di kantor, Mick menelepon Maggie. Maggie mengatakan bahwa Lois dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk menahannya. Mick berpesan agar Maggie dan putrinya untuk sementara waktu berada di rumah adiknya, karena bisa saja Lois akan mendatangi mereka. Setelahnya Mick menghubungi Val minta bantuannya untuk melacak keberadaan Lois karena ini tentang anak dan mantan istrinya. Benar saja, ternyata setelah dilacak, Lois sedang menuju rumah Mick, sehingga hal itu membuat Mick panik dan langsung menuju rumahnya. Beruntungnya Mick sudah duluan tiba di rumah dan menunggu Lois tepat di depan rumah sambil memegang sebuah pistol pemberian Earl. Mick mengatakan bahwa Lois masih punya kesempatan untuk pergi sebelum ia menarik pelatuknya. Mick juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan berhenti sebelum Lois masuk penjara dan Martin dibebaskan karena memang dia tidak bersalah. Di saat percakapan itu, tiba-tiba segerombolan orang memukul mobil Lois dan menghancurkan semua kaca mobilnya. Dan tiba-tiba seseorang memukul Lois dari belakang yang membuatnya terjatuh dan dihajar oleh kelompok orang tersebut.
Ternyata orang-orang itu adalah kelompoknya Eddie yang sengaja Mick suruh untuk membantunya. Sejak awal memang sudah Mick rencanakan. Setelah itu Mick pun pulang ke kantornya dan akan segera menemui Maggie dan putrinya. Sesampainya di kantor, tiba-tiba Mary muncul dan mengatakan bahwa Mick telah menjebak anaknya. Dia bersikeras kalau anaknya bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Reggie. Mick juga mengatakan bahwa Louis juga yang membunuh Frank. Dengan emosi, Mary membantah semuanya. Mick kemudian menyuruhnya pergi dari kantornya. Namun, tiba-tiba Mary mengeluarkan pistol dan menembak Mick. Mick yang dari awal menyimpan pistol di bajunya langsung membalas tembakan dan mengenai bagian perut Mary dan membuat Mary terjatuh kemudian tidak sadarkan diri. Mick yang masih bertahan pun segera menghubungi 911 untuk melaporkan kejadian di kantornya. Keesokan harinya terlihat Mick baru saja keluar dari rumah sakit dan langsung dijemput oleh Earl. Beruntungnya tembakan itu tidak mengenai organ vitalnya. Di tengah perjalanan, lagi dan lagi Eddie dan komplotannya menghalangi mobil Mick sehingga membuat mereka menepi. Eddie ternyata meminta bantuan Mick untuk menjadi pengacara rekannya yang sedang terjerat kasus. Dengan senang hati, Mick mengatakan agar Eddie melaporkan detail kasusnya. Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Eddie dan kelompoknya yang telah membantu Mick tempo hari, maka Mick pun akan menjadi pengacara cuma-cuma bagi rekannya tersebut. Karena memang Eddie ini adalah pelanggan Mick dari dulu. Kemudian setelah itu film pun selesai. Segitu aja pembahasan film kita kali ini. Semoga kalian suka dan bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.